gitu ya. Jadi ini yang idealis ini penting. Kalau menurut saya ini perlu kesepakatan. Agak susah ya kita bikin roadmap kalau kita nggak ada acuannya. Nah, mudah-mudahan kita sepakat ya Bunda ya, harus ada acuannya. Ini memang ideal bro, karena memang harus ada ideal yang harus kita patok terlebih dahulu. Nah sekarang pertanyaannya gimana dengan kalau di umur ini, misalnya contohnya di umur ini kita nggak memberikan, gitu ya, berikan. Nah saya sebutkan tadi ya, di umur ini setengahnya ada 5K, contoh ya, kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterlibatan dan keterlibatan dan keterikatan. Ada 5K. Gimana pertanyaannya kita nggak memberikan itu di umur-umur itu ya? Kalau saya masalah parenting itu menurut saya sekarang bukan persoalan sekarang. Bapak ibu kita yang nggak pernah ikut seminar sebenarnya punya ya. Bapak ibu kita tuh bahkan lebih hebat lagi ya, nggak pernah ikut seminar ya, tapi dia bisa membesarkan anak-anaknya sangat luar biasa, gitu ya. Kalau saya ngelihat dia ya, apa persoalannya? Karena memang produknya udah beda ya. Kalau dulu kita kecil, saya waktu kecil, TV itu cuma satu ya, hitam putih, nontonnya itu di kecamatan, dan itu pun hanya boleh oleh orang kecamatan, dunia dalam berita. Itu kan bete banget buat kita tuh ya, gitu ya. Bete banget gitu ya. Udah selesai, nggak ada lagi ya. Nah sekarang produk sekarang, anak yang lahir 2010, 2000 sekarang kan beda banget ya dengan anak itu. Otomatis menurut saya kita butuh enrichment menurut saya nih ya, gitu. Semua metode-metode yang ada di ayah ibu kita, yang kita simpan lewat pola asuh ayah ibu kita, sudah bentuk dan tambah gitu ya, gitu. Tapi tetap standarnya ada, gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, apakah misalnya contohnya 5K ini kalau dia nggak dapat ilmu kita bisa nggak dilakukan? Sangat bisa ya. Kapan kita membayar hutang itu bisa bayar hutang di sini? Bisa ya. Cuman persoalannya 5K ini dia hadir di sini nggak seperti ya kapasitas ada di sini gitu ya. Gitu. Misalnya apa ya? Kemampuan anak kita mendengar di umur ini, pendengarannya di umur ini, apakah potensi itu ada di umur ini? Ada ya. Cuman kapasitasnya nggak sama. Gitu ya. Kalau di sini mungkin kapasitas 80%, mungkin di sini nggak sampai 80%. Kenapa di umur ini orang tua diminta pinjamkanlah kuping ayah hanya 30%, tapi mulut ayah 70%? Karena anak-anak sedang, dia bilang investasi dong, investasi. Kalau ada apa-apa aku ngomong sama aku, jangan ngomongnya 1-2 aja. Kamu lapar ya? Udah maaf. Apa gitu, 1 aja. Kenapa? Karena dia otak bahasanya sedang berkembang ya di umur ini. Dia nggak hanya minta investasi kata-kata, tapi dia minta juga investasi emosi, gitu ya, gitu. Dia pelajari kalau dia nangis, jangan kita bilang kan kita bilang apa ya? Adik kecewa ya. Dia baru belajar ya, kecewa namanya gitu ya. Bisa nggak kita bayar di sini? Bisa ya. Itu kita bayar kehangatannya bisa. Cuma mungkin, kalau saya sih membayar hutang itu konsepnya do the best, let Allah finish it, let Tuhan finish it. Jangan pernah berpikir hasil. Tugas kita hanya membayar saja ya, membayar saja. Hasil seperti apa itu bukan ranah kita. Kalau saya ya, jadi kehangatan anak-anak kita, bisa nggak kita membayar kehangatan anak kita? Bisa ya. Kapan itu? Nah, saya menyebutnya dengan golden moment. Golden moment itu 2 ya, rebut, rekayasa. Anak kita datang, ayah pulang kerja, anak kita bilang itu, ya aku enggak, ini kehangatan ya. Yang bisa jadi, ini dia kurang di umur ini. Nanti kita akan bicara kalau ada waktu namanya love languages, bahasa cinta ya. Setiap ayah bunda pulang, ada nggak anak-anak kita menunjukkan sikap yang mengatakan, mengisyaratkan bahwa aku kurangnya ini. Misalnya ini, ayah bunda pulang, terus kemudian anak kita datang, megang baju, intil kemana-mana, nggak ngomong. Kenapa sih dek? Kira-kira apa yang dibutuhkan dek? Touching ya, touching. Bisa jadi kalau ini sering dilakukan anak kita, berarti ini yang kosong sama dia ya di umur ini. Ada nggak anak-anak kita ketika ayah bunda pulang, terus tiba-tiba dia bilang, aku nggak apa-apa gitu. Udah mama udah tahu gitu. Kemana kamu? Aku apa gitu? Apa yang kurang ya?
apresiasi verbal ya dia kurang. Bisa jadi ini yang kurang ya. Jadi kalau jawaban saya adalah bisa nggak ini dibayar? Sangat bisa ya. Bahkan jangankan kejadian 0-7 tahun bisa bayar di umur 14 tahun. Bahkan ketika dia umur 40 tahun pun mampu untuk dibayar ya. Cuman hasilnya seperti apa? Gitu ya. Nah, satu lagi ya, soal metodologi parenting. Kalau saya ya, banyak-banyaklah kita bertanya ke orang tua kita, gitu. Karena ada hal yang sangat luar biasa, metode parenting di zaman dahulu itu yang sangat luar biasa. Contoh ambil satu ya, ayah ibu kita itu memakai prinsip yang lebih banyak itu adalah connection before correction. Dia nggak sekolah loh ya, tetapi ternyata ini inti dari parenting ya. Bikin koneksi dulu sama anak lo gitu loh ya. Tapi kecenderungan kita sekarang, kecenderungan saya sekarang itu kalau nggak koreksi anak kayaknya nggak ibu gitu, nggak kayak bapak gitu. Anak kita pulang nih di sekolahan, ke jalannya gini-gini gini, dek. Gitu. Padahal yang dibikin itu apa? Dia butuh koneksi gitu, koneksi. Ini metodologi yang luar biasa ya. Cuma memang kita nggak lakukan itu, nggak dapat. Mungkin gitu ya. Saya mohon maaf kalau ya, baik, beri aplaus dulu buat ayah. Terima kasih.